Sejak September tahun 2025, penempatan kas 200 triliun rupiah terus dikoordinasikan erat dengan strategi moneter Bank Indonesia dan terbukti bisa mendukung likuiditas tercermin dari pertumbuhan M0 yang tinggi sebesar 14,2% pada bulan Februari. Kedepan pertumbuhan M0 akan terus dijaga double digit. Dalam hal ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk saling mendukung dengan pemerintah. Jadi nggak ada lagi tuh kondisi perbankan nggak punya duit untuk minjemkan ke real sektor. Hasil koordinasi fiskal moneter ini nyata dirasakan. Kredit tumbuh 10% pada Januari dengan suku bunga yang semakin kompetitif bagi masyarakat. Jadi bunganya turun terus tuh pelan-pelan ya. Suku bunga kredit sudah turun ke 8,8% per Januari 2026. Berkurang cukup signifikan jika dibandingkan pada bulan Agustus tahun lalu yang berada pada level 9,12%. Kalau Januari 9,20%. Jadi emang suku bunga pinjaman turun terus. Nah, ini akan kita arahkan ke sana terus secara bertahap. Kas 200 triliun rupiah saat itu tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang selama 6 bulan ke depan. Bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung. Kami mengharapkan bank akan terus mendorong penyaluran kredit secara masif namun tetap prudent. Secara umum, realisasi asumsi dasar makro next di awal tahun 2026 mencerminkan fondasi ekonomi next yang kuat dengan arah pertumbuhan yang optimis. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun ini diproyeksikan tumbuh hingga 5,5%. Kalau kata Pak Febrio 5,5 sampai 6%. Bisa nggak 6? Bisa. 6 mungkin bisa katanya. Ditopang resiliensi konsumsi rumah tangga, akselerasi investasi pada proyek strategis dan perumahan, serta output sektor manufaktur berbasis hilirisasi. Inflasi tetap terkelola dengan baik, kenaikan inflasi hingga 4,7% saya sudah bahas tadi ya. Ketahanan sektor keuangan domestik tetap terjaga, meski tertekan, sentimen risk of global, tekanan pada rupiah dan yield S-band masih manageable seperti saya sudah jelaskan tadi, dan pemerintah kedepannya akan terus menjaga stabilitas pasar keuangan dan membangun market confidence. Di sisi energi, realisasi harga minyak mentah di Indonesia hingga Februari sebesar $68,8 per barrel. Berdasarkan estimasi kami, realisasi ICP secara average year to date hingga 11 Maret 2026 sekitar $68 per barrel. Ini sudah memasukkan kenaikan yang 120 yang sebentar itu ya. Ini masih di bawah asumsi APBN yang ditetapkan sebesar $70 per barrel. Karena itu sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026. Kemarin banyak yang nanya tuh, harga minyak sudah 100, apakah pemerintah akan segera merubah APBN-nya? Belum, karena kalau dari sini sampai kemarin masih rata-ratanya 68. Artinya apa? Kita masih bagus misalnya. Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, kita akan tentunya mengatur APBN, tapi kita semua berawal dari posisi yang kuat APBN-nya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Sementara itu upaya optimalisasi lifting migas terus dipantau guna menopang kesinambungan kinerja sektor energi dan memperkuat ketahanan fiskal nasional ke depan. Next. Realisasi APBN hingga 28 Februari 2026 menunjukkan kinerja fiskal yang tetap kuat dan terjaga dengan pendapatan negara yang tumbuh positif serta belanja negara yang terakselerasi untuk mendukung aktivitas ekonomi. Jadi belanja tahun ini emang kita percepat supaya ekonominya didorong dari sisi fiskal sejak awal tahun sampai akhir tahun secara lebih merata dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
Dari sisi pendapatan negara, realisasi mencapai 358 triliun rupiah atau sekitar 11,4% dari target APBN dengan pertumbuhan 12,8% secara year on year. Kinerja ini terutama didorong oleh penerimaan perpajakan yang tetap solid. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.